Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin, pertama-tama marilah kita senantiasa manjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sampai saat ini kita masih diberi berbagai nikmat, taufik hidayah serta inayahnya. Kita diberi iman, Islam, sehat. Maka dari itu marilah rasa syukur ini kita ikrarkan bersama-sama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat berserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ketiga kalinya di sini kita akan membahas tentang buku atau kitabnya Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab yang berjudul 101 Soal Perempuan. 101 Soal Perempuan. Jadi buku ini sangat penting sekali kita ketahui, khususnya bagi perempuan, berbagai masalah tentang soal perempuan. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di bukunya ini menjawab dari berbagai pertanyaan soal perempuan. Langsung saja, yaitu yang pertama, pertanyaan dari Ibu Risnawati, seorang ibu rumah tangga. Beliau bertanya, saya memiliki tetangga seorang perempuan berusia sama dengan saya. Kami memang sudah bertetangga sejak kecil. Saya sudah menikah sejak usia 25 tahun. Dan sampai saat ini ia belum menikah. Beberapa kali ia membahas soal kebutuhan biologisnya sebagai manusia normal. Apakah ada ayat atau hukum yang mengatur mengenai perempuan yang sulit untuk menemukan jodohnya, dan bagaimana dengan kebutuhan biologisnya? Apakah ia boleh bermasturbasi demi memenuhi kebutuhan biologisnya sebagai manusia normal? Itu pertanyaan dari Ibu Risnawati. Hadirin jamaah, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab di sini menjawab. Beliau mengambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Masturbasi diartikan sebagai proses memperoleh kepuasan seks tanpa berhubungan kelamin. Tentu saja definisi ini tidak dapat mencakup banyak cara, sehingga tidak mudah menjawab pertanyaan Anda secara hitam putih, boleh atau tidak. Pada prinsipnya Al-Quran mencela siapapun yang menyalurkan kebutuhan seksualnya kepada bukan pasangannya yang sah dan kepada budak-budak perempuannya. Mengutip dari Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 5-6. Itu jawaban yang pertama dari Profesor Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab. Tentu saja yang dimaksud dengan budak-budak perempuan adalah pada masa lalu, ketika budak-budak perempuan masih ada. Banyak juga ulama yang memahami ayat ini menyatakan, jika hanya dua cara itu yang dibenarkan, maka semua cara lainnya tidak dibenarkan, termasuk menyalurkan kebutuhan seksual melalui diri sendiri. Mereka juga meriwayatkan hadis yang menyatakan terkutuk siapa yang menikahi tangannya, artinya bermasturbasi. Tapi ulama lain seperti Imam Ahmad bin Hambal, salah seorang tokoh bermadzhab Sunni kenamaan, beliau berpendapat bahwa mencari
kepuasan seksual melalui upaya sendiri sampai terjadi orgasme dapat dibenarkan jika dibutuhkan. Itu menurut logikanya. Serupa dengan mengeluarkan sesuatu yang ada dalam diri seseorang, katakanlah seperti berbekam. Pendapat tersebut sangat longgar. Karena itu sebagian ulama kendati membolehkannya, menetapkan beberapa syarat. Satu, yang bersangkutan tidak memiliki pasangan hidup karena tidak mampu menikah. Yang syarat yang kedua, takut terjerumus dalam sesuatu yang haram. Syarat yang ketiga, tidak untuk tujuan memperoleh kelezatan, akan tetapi untuk menyalurkan dorongan birahi yang sangat kuat. Dan syarat yang keempat, hanya dilakukan sesekali dalam hidupnya. Itu jawaban dari Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab tentang masturbasi yang ditanyakan oleh Ibu Risnawati. Jadi masturbasi itu dalam jawaban Muhammad Quraisy Shihab ini banyak ulama yang tidak membolehkan. Namun juga ada sebagian ulama, beliau mengatakan salah satunya yaitu Imam Ahmad bin Hambal, mereka berpendapat bahwa masturbasi itu dibolehkan. Mereka mengibaratkan seperti mengeluarkan sesuatu yang ada dalam tubuh kita, seperti berbekam dan lain-lain. Akan tapi para ulama yang membolehkan bermasturbasi ini memberikan beberapa syarat. Boleh bermasturbasi, yang pertama karena memang dia tidak mempunyai pasangan hidup, atau karena tidak mampu untuk menikah. Tidak mampu untuk menikah itu banyak hal. Yang kedua, syaratnya boleh bermasturbasi kalau dia misalnya takut akan terjerumus berbuat asusila atau zina. Yang ketiga, tidak untuk tujuan agar supaya mendapatkan kelezatan, akan tapi memang menyalurkan dorongan birahi yang ada dalam tubuh kita. Maka menurut ulama Imam Ahmad Hambal ini diperbolehkan dan tidak dilakukan setiap hari, setiap saat. Jadi dilakukan sesekali. Itu menurut Imam Ahmad Hambal, salah satu ulama yang membolehkan bermasturbasi. Hadirin, mungkin cukup satu ini dulu yang kita bacakan tentang 101 persoalan perempuan tentang masturbasi. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.